Shalom dan selamat siang Bapak Ibu Saudara yang selalu setia hadir dalam ibadah Cancer Ministry siang hari ini. Saya percaya setiap kita selalu merasakan kebaikan Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kita kalau boleh ada sampai hari ini. Itu semua karena kasih Tuhan. Amin. Amin. Izinkan saya sedikit bersaksi Bapak Ibu Saudara. 2 minggu ini adalah hari-hari yang lumayan berat dan melelahkan bagi saya secara pribadi. Karena 2 minggu lalu saya kehilangan kakak saya, kakak ipar sih lebih tepatnya. Jadi hari Sabtu 2 minggu lalu saya harus pulang mendadak ke Medan. Sabtu subuh saya pulang mengikuti setiap acara dan adat yang ada di sana. Dan hari Minggu tengah malam saya udah harus kembali lagi ke Jakarta, tapi saya harus izin dari pelayanan hari Minggunya. Dan sampai di Jakarta subuh-subuh saya harus langsung ke Pasar Induk Saudara, karena kebetulan saya punya usaha kecil, warung gitu. Nah setiap hari Minggu malam atau Sabtu malam biasanya saya belanja cabai dan lain-lainnya di sana untuk persiapan 1 minggu. Dan Senin sampai Minggu, sepanjang minggu itu dan lumayan padat kegiatan saya Saudara. Dan hari-hari itu Tuhan ingatkan saya di mana saya akan selalu merasakan kebaikan Tuhan. Kekuatan yang daripada Tuhan saya terima, dan saya percaya hari ini kalau kita boleh ada di sini yang orang-orang yang hadir yang siap menerima pemaparan dari ada dokter spesialis dari Singapura, nanti Dr. Shang akan memaparkan khususnya di bagian gastrointestinal cancer. Kita akan sama-sama belajar Saudara. Siapa yang semangat hari ini, yang siap memuji Tuhan, menyembah Tuhan, boleh kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita Saudara, kita bersatu dalam doa. Bapa terima kasih untuk setiap berkat-Mu. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang sangat besar bagi kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, itu semua karena Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan yang Kau berikan Tuhan. Kalau hari ini kami ada bersama-sama di tempat ini dalam ibadah Cancer Ministry Tuhan, kami tahu ada maksud Tuhan. Kami tahu kami tidak akan sia-sia datang hari ini, kami mau belajar. Ada banyak hal yang akan disampaikan lewat anak-Mu yang Kau percayakan bagi setiap kami. Tersyang. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Namun sebelum itu kami mau menyembah Tuhan. Kami mau meninggikan nama Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku
mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita yang mulia. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Mari sama-sama. Yesus, Kau sungguh baik, sebab namamu indah, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari jemaat Tuhan saja nyatakan, Yesus, Kau sungguh baik bagi kami Tuhan. Yesus, namamu indah. Yesus, bersama-sama nyatakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. kami memujimu, kami mau terus sembah Engkau Tuhan. Ku selalu sembahmu, Kau yang Engkau yang layak terima pujian kami Tuhan. semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memujimu, amin. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sembah Tuhan. Oh, kami puji Engkau Tuhan. Kami sembah namamu Yesus. Tidak ada Allah lain yang kami sembah selain Engkau Tuhan. Hanya Kau satu-satunya Allah kami. Oh, Juru Selamat kami yang hidup. Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Rabaya syandaya rabaya rabaya mari terus sembah Dia, sembah Raja mulia. Kami muliakan Engkau di tempat ini Tuhan. Kami tinggikan Engkau Allah kami yang dahsyat, Allah yang ajaib Tuhan. Mari sama-sama nyatakan, ku mau memuji-Mu Tuhan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku
mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan itu semua tertuju kepada Engkau Tuhan. Padamu Tuhan dan Rajaku, segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan, semua kemuliaan, Segala kemuliaan dan pengagungan kami hanya bagi nama-Mu Tuhan. tertuju padamu, Yes, Tuhan dan Rajaku, segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya sambil angkat kedua tanganmu nyatakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan. Ini janji kami Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dengan segenap hati ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu Tuhan. Kami selalu menyembah-Mu Yesus. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. hanya Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Ini setiap kami umat-Mu yang siap terus memuji, menyembah Engkau, mengagungkan nama, bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Saudara siap memuji Tuhan lebih lagi amin. Boleh saya undang kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Saudara. Mari sapa kanan kirimu minimal 5 orang, katakan Tuhan Yesus selalu baik bagi setiap kita. Haleluya. Yes. Bersama dengan Yesus kita cakap melakukan segala perkara. Sebab Dialah sumber kekuatan kita. Dialah sumber kesembuhan. Dia yang akan terus memulihkan setiap kita. Haleluya. Mari sama-sama katakan, bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Amin. Bersama Yesus Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Panggil namanya Yesus. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Amin. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, yes, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Mari sorakan haleluya. Engkaulah Raja kami Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan kami. Yes.
Mari lebih lagi sama-sama katakan. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Katakan untuk masalahku. Untuk masalahmu saudara. Untuk masalah kita semua. Sekali lagi katakan. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar di dalam Tuhan. Yesus ada jalan keluar. Katakan untuk masalahku. Untuk masalahmu. Untuk masalah kita semuanya. Yes, katakan. Yesus anak domba Allah. Engkaulah satu-satunya juru selamat kami Tuhan. Yesus tabib yang ajaib. Dia menyembuhkan, dia menguduskan, dia membenarkan, dia raja sekarang. Panggil namanya Yesus. Yesus anak domba Allah. Terima kasih engkau menyelamatkan kami Tuhan. Yesus tabib yang ajaib. Dia menyembuhkan. Amin. Amin. Dia raja sekarang. Sambil lambaikan tanganmu, yuk panggil Yesus. Yes. Selamat umat manusia. Amin. Tabib yang ajaib. Dia menyembuhkan, dia menguduskan, dia membenarkan, dia raja. Sambil melompat bagi Tuhan. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Oh, Yesus tabib yang ajaib. Dia menyembuhkan, amin. Dia menguduskan, dia membenarkan, dia raja segala. Katakan dia Tuhan segala Tuhan. Dia Tuhan segala. Dia raja, dia raja segala. Raja. Sorakan haleluya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita saudara. Wow, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum kita masuk dalam pemaparan dan materi yang diberikan oleh Dr. Shang Yip, sebentar saudara. Kembali kita bicara tentang kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau tetap menyembah Engkau Tuhan. Menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu yang selalu nyata dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sungguh baik, teramat baik, dan sangat baik. Kami akan terus menyatakan kebaikan-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Say all my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. We love your voice, Lord. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkness night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my
All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, Lord, all my life you have been faithful. Yes, Lord. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness, Lord, your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness, Lord, your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything, Lord. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. Makasih Tuhan, makasih. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness. Sekali lagi nyatakan, all my life you have been faithful. Makasih untuk hidup kami yang indah Tuhan. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Thank you, Lord. All my life you have been so, so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. One more time, say, all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Sekali lagi kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kembali silakan duduk Bapak Saudara. Sebelum kita masuk dan mendengarkan, menyaksikan, kita akan sama-sama melihat video testimoni dari Ibu Hana. Silakan multimedia. Yesus, Kau Tuhan yang sembuhkanku.
Yesus kau Tuhan yang pulihkanku. Kasih setiamu lebih dari semua, sekarang dan selamanya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah Kau Yesus. Ku sembah, ku sembah, ku sembah Yesus selamanya. Yesus kau Tuhan yang sembuhkanku. Yesus kau Tuhan yang pulihkanku. Kasih setiamu lebih dari semua, sekarang dan selamanya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah Kau Yesus. Ku sembah, ku sembah, ku sembah Yesus selamanya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah Yesus selamanya. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita saudara. Percayakan saudara di atas puji-pujian ada kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan pemaparan dari Dr. Xiang Yip. Beliau adalah dokter spesialis onkologis from Singapore dan akan ditemani sebagai penerjemah ada Dr. Astrid Francisca Padang. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Bapak Saudara. Please welcome Dr. Xiang Yip bersama dengan Dr. Astrid Francisca Padang. Tuhan Yesus memberkati. Silakan. Okay, thank you for having me once again. This is not my first time here. I think I've been here quite a few years. Some may find me new, but I see a few. Good to see a few familiar friends and faces from before as well. Okay, Dr. Xiang say thank you. Beliau pernah datang ke sini few years ago, beberapa tahun yang lalu, dan senang bertemu dengan Anda semua yang ada di sini. Before I start on my lecture about cancer, I think after praising Jesus, can I say a few things about our most precious Jesus? Is that okay? Yeah. I'm here to say that, you know, truly when you see a testimony like this sister here, and when we sing about Jesus, Jesus really is here in our midst. Yeah.
And when you're here today, you're not here to just hear a lecture about cancer. You're here to encounter Jesus. Jesus is here, and He's taken all your diseases, all your sins on that cross. And today, when you, even in the midst, while He's here, even you may be hearing about cancer, Jesus is here to heal you, to give you hope and future. Boleh Dr. Xiang untuk share tentang penyembahan tadi dan memuji Tuhan bahwa hari ini kita mendengarkan tentang cancer mungkin, tetapi Tuhan tetap hadir di sini dan bersama kita untuk memberikan harapan yang baik untuk kita. I believe that Jesus heals. And because I believe in that, even though many of my patients do normal treatments, which I will talk about, I have had the incredible blessing of seeing miracles, really miracles happen to many patients who have been told that they're going to die within months, are still alive. Years, I have pastors' family who come to me, and when they've been told they only have 6 months to live, up to and 7 years later, they are all still alive, and all because of Jesus. Tuhan penyembuh ya, jadi banyak orang yang memang disembuhkan dengan keajaiban atau miracle, bahwa Tuhan pasti dia akan bantu kita untuk menyembuhkan. Banyak family atau patient yang datang ke Dr. Xiang pun yang dikatakan hidupnya hanya 6 bulan, ternyata dari 7 tahun berikutnya juga masih still alive and masih hidup ya, sehat. Yes. Okay, so Jesus is here to heal. So we'll talk about the cancer treatments today, but at the end of the day, we all know that the only one who brings healing is Jesus Himself. Ya, kita berbicara tentang kanker, tetapi kita tahu adalah penyembuh utama kita adalah Yesus. Okay. Okay, let's see. Okay. Try this. Maybe I'm pointing at the wrong. No, cannot. You done? One. Okay. 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 I don't think this. I'm not sure this was, but never mind. Okay. So today we are going to talk about 2 cancers. One is colon cancer. Another one is stomach cancer. Okay, hari ini kita akan berbicara tentang 2 hal. Yang satu pertama adalah kanker kolon dan yang kedua adalah kanker lambung. Okay, we'll spend a bit more time on colon cancer because colon cancer is actually quite common in Indonesia. Yang kita akan bicarakan pertama dan yang terutama adalah kanker kolon, karena kanker kolon adalah salah satu yang cukup banyak di Indonesia. And because the treatment for colon cancer is actually the same, very similar treatment to the treatment of other cancers like stomach cancer and liver cancer. So I will spend more time on colon cancer, just a little bit of time on the other cancer, stomach cancer. Oke, karena pengobatan dari kolon itu, kanker kolon itu adalah sama saja dengan treatment untuk kanker yang lain, maka hari ini terutama akan membicarakan tentang kolon dan sedikit waktu untuk membicarakan tentang kanker lambung. Okay, so you see in colon cancer, this is Indonesia's numbers. Colon cancer among males is the 2nd most common cancer in yellow. Okay, so there's a lot of colon cancer among males in Indonesia. Kalau kita lihat data di sini, ini data yang ada di Indonesia bahwa beberapa jenis kanker, bahwa kolon adalah termasuk nomor 2 pada pria di Indonesia. Okay, and then the next slide. Okay, so also in yellow, among females is also quite common, not maybe around about the 4th most common cancer among females. Dan ini di wanita juga termasuk nomor 4 yang sering terjadi kanker. Jadi pada wanita nomor 4 yang kuning itu ya, ibu-ibu, bapak-bapak, kita bisa lihat. Okay, the next slide. Okay, so how do you pick up colon cancer? What are some of the symptoms of colon cancer? Okay, so the most common symptom among colon cancer is actually a change in bowel habits. Okay, so that's like, for example, you may be going to the toilet once a day for many years, and suddenly you find that, wow, you are finding that you only can go once every 3 or 4 days, or maybe you're having a lot of diarrhea. So often it's a change in the bowel habits is the most common symptom of colon cancer. Oke, jadi kita akan bicarakan tentang bagaimana gejala tentang kanker kolon. Yang pertama adalah perubahan habit dari bowel habit. Jadi misalnya kita biasanya buang air besar sehari sekali, bertahun-tahun is normally tiap pagi kita buang air besar, tapi ini tiba-tiba berubah menjadi berkali-kali. Okay, another common symptom of colon cancer is bleeding when you pass motion. Ya, dan yang kedua adalah perdarahan ketika kita sedang buang air besar. Itu yang kedua. Okay, other symptoms may be things like pain in the abdomen, or because you bleed so much, they become weaker and weaker.
Ya, jadi karena ada rasa nyeri di perut, kemudian ketika karena ada perdarahan terus, jadi kita menjadi makin lemah. Okay, alright, the next. Okay, so how do you diagnose colon cancer? It's often with the use of a colonoscopy. And that's where you put the camera into the colon to have a look and find, you might see a mass sitting in the colon, in the intestine. Oke, jadi sekarang kita akan bicara bagaimana cara kita mendiagnosis kanker kolon. Salah satu yang pertama adalah kolonoskopi. Kolonoskopi adalah kita memasukkan kamera ke dalam usus, terus kita akan dapat melihat bahwa seperti gambar di atas itu ada benjolan-benjolan dalam usus. And then usually once you find colon cancer, you also need a CT scan or an MRI or PET scan to see whether the cancer has spread to other parts of the body. Dan ketika kita sudah menemukan diagnosis kanker kolon, maka kita akan melakukan CT scan, MRI, dan PET scan untuk melihat sejauh mana kanker itu sudah menyebar. Okay, next. Okay, so I want to talk a little bit about the risk factors for colon cancer because not everybody here, I think a lot of people want to hear how to make sure I don't get colon cancer. So I want to talk to you what are some of the things you can do to maybe prevent yourself from getting colon cancer. Yeah. Jadi di sini kita akan bicarakan apa sih faktor risiko dari kanker kolon itu. Jangan nanti kita berasa kayak saya kanker apa enggak gitu ya. Jadi kita akan bicarakan apa sih faktor risikonya. Okay, so with next slide. Okay, so one of the most important, colon cancer is one of those cancers where if someone in the family has a history of colon cancer, you have a higher risk of getting colon cancer as well. Jadi yang pertama adalah family history. Apabila dalam pohon keluarga atau keluarga kita ada yang menderita kanker kolon, bahwa kita termasuk yang resiko tinggi untuk terkena kanker kolon. Okay, so the next slide. So you find that for colon cancer, it is one of those cancers that we do genetic testing to see whether you are at risk of getting colon cancer. Jadi pada pasien-pasien kanker kolon kita biasanya melakukan pemeriksaan genetik atau genetic risk, apakah ada resiko untuk jadi kanker kolon pada kita. Okay, the next slide. So what we do these days for many patients, we find that they have a lot of them in the family have colon cancer. We do genetic tests, which is often just a blood test or a saliva test to check whether they have a high risk of getting colon cancer. Jadi pada pemeriksaan genetik ini apa yang dites adalah blood test atau pemeriksaan darah, kemudian saliva test adalah pemeriksaan dari ludah, kemudian kita akan melakukan genetic counseling untuk melihat apakah kita berisiko atau tidak untuk terkena kanker kolon. Okay, the next. Okay, so other non-genetic kind of factors that can increase your risk of getting colon cancer are things like inflammatory bowel disease. So you have conditions that cause a lot of inflammation in the intestines. If you had radiation before to the stomach, if you have obese or if you have diabetes, all this all increase your risk of getting colon cancer. Karena tadi kita membicarakan tentang genetikal, bahwa ini juga ada faktor risiko yang bukan by genetik, adalah inflammatory bowel disease atau inflamasi yang terjadi di usus. Salah satu juga yang penyebab jadi kanker kolon. Kemudian sebelumnya kita menerima radiasi di daerah perut gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah obesitas dan yang terakhir adalah faktor risikonya diabetes. Okay, next. Okay, so then we talk about a few things that I think are very important to people. Now, colon cancer, we hear a lot about red meat. Colon cancer is one of those cancers where if you have a diet that's very high in red meat, specifically like beef, and if it's beef that's barbecued all the time and you eat that very often, especially among the Western culture, you do have a higher risk of getting colon cancer. Oke, kita akan berbicara tentang faktor risiko apa hubungannya dengan proses meat ya, daging yang diproses dan daging merah. Jadi kalau kita sering makan daging merah, contohnya sapi, dan itu barbecue ya tiap hari kita ini, jadi itu meningkatkan risiko kita untuk terkena kanker kolon. Okay, next. Okay, and now definitely smoking, a lot of people know, but smoking increase the risk of colon cancer or many other cancers as well. Dan yang tidak kalah penting adalah merokok tetap menjadi faktor risiko, meningkatkan risiko kejadiannya kanker kolon, dan bukan hanya kanker kolon tapi semua kanker yang ada. Okay, the next one, same with the next one, alcohol as well. So we try to reduce the risk of cancer by drinking less alcohol or no alcohol. Sama dengan merokok, alkohol juga sama meningkatkan risiko untuk jadinya kanker kolon dan kanker yang lainnya. Jadi sebaiknya mengurangi merokok dan alkohol dikurangi atau no alkohol, tidak ada alkohol sama sekali. Okay, next. Okay, so other things that now we need, since I tell you about all the things that can cause cancer, I need to tell you about some things that can help prevent cancer. Okay, so these are some of the common ones, and I'll talk a bit about some of them in more detail. So exercise, diet, calcium, vitamin D, aspirin, all these have shown to have some
if you do some of it, it does reduce your risk of getting colon cancer. Oke, jadi kalau kita bicara tentang faktor risiko apa saja yang menyebabkan, tentu kita akan menjelaskan bagaimana cara pencegahan supaya tidak terkena kanker kolon. Jadi ini adalah physical activity atau exercise sebenarnya, ya olahraga sih, olahraga. Kemudian kedua diet, mengkonsumsi kalsium dan vitamin D, dan yang terakhir adalah aspirin atau pengencer darah. Okay, so next one. So this one is the one that we all can do, okay, and we need to do because exercise definitely reduces the risk of getting colon cancer. So we normally recommend 150 minutes, which is about 5 days, half an hour of just moderate exercise. So even just a fast walk, half an hour, 5 times a week, that reduces the risk of getting colon cancer. Di sini dikatakan bahwa aktivitas fisik atau olahraga itu akan mengurangi resiko kanker kolon, termasuk juga kanker payudara, kanker uterus, kanker paru, dan prostat cancer. Jadi dianjurkan untuk melakukan olahraga 150 menit setiap minggu per minggu. Jadi kalau 5 hari 1,5 jam kita olahraga, just kayak exercise ringan lah sebenarnya, just walking, jalan cepat gitu, olahraga treadmill selama 1,5 jam selama 5 hari, dan totally 150 menit dianggap bisa mengurangi resiko untuk jadinya kanker. Okay, next one. So very exciting for oncology because we always know that exercise reduces the risk of cancer. But finally, last month in our big international oncology meeting, the main one in America every year, they presented that even patients who have had colon cancer before, if they do proper exercise for 3 years, they have a 30% reduction in the relapse of their colon cancer. Jadi buat onkolog juga satu tantangan untuk mengetahui apakah aktivitas olahraga itu akan mengurangi, sehingga pada pertemuan onkologis dunia di Amerika pada tahun ini keluarlah jurnal yang ada di sini yang Bapak Ibu lihat, bahwa pasien-pasien yang sudah melakukan olahraga exercise untuk 3 tahun, dia mengurangi 30% risiko seorang yang pernah menderita kanker kolon untuk jadi kembali atau relapse. Okay, so exercise is something we can all do. So it's definitely something that we encourage everybody to make sure they are exercising regularly. Jadi dengan ini kan diharapkan kita mengajak Bapak dan Ibu untuk melakukan olahraga setiap hari minimal 1,5 jam, dan itu sudah terbukti by ilmiah bahwa akan mengurangi risiko jadi kanker, bukan hanya kanker kolon ya, tapi semua kanker. Okay, next. Okay, and the other thing, diet, fruits and vegetables. If you have a very good intake of fruits and vegetables, that will also lower your risk of getting colon cancer. Ini juga termasuk intake ya, jadi makanan sayur dan juga buah-buahan juga salah satu faktor yang dapat mengurangi resiko kita untuk terkena kanker kolon. Okay, next. Okay, now so if the most important thing about colon cancer or any cancer is you want to try to pick it up early, or early detection of cancer is the most important. Okay, so there's a story I read about this story a while ago, and I've always found it very funny. So I always use this to explain why early detection is it's important, because there was this sheep it was a famous sheep, I can't remember which country, that went missing for a very, very long time. And then finally when the owner found it, this is how it looked, because all the wool had grown out. So by then it looked so messy and so difficult to, looks ugly, and whereas a sheep can be quite cute. So the whole thing is, because it was not detected, he couldn't be found for such a long time, so it's the same with cancer. If you find it early, it's very easy to manage, but when you find it late, it can look very messy. Oke, jadi yang paling utama dari semua kanker, termasuk kanker kolon, adalah bagaimana cara kita mendeteksi sedini mungkin atau secepat mungkin atau seawal mungkin. Jadi Dr. Xiang menggunakan gambar domba ini gitu ya, dia sangat suka menjelaskan ini untuk menjelaskan kenapa harus dari awal kita mendeteksi suatu kanker, karena ini kalau dombanya ini hilang terus dia ketemunya belakangan gitu ya, bisa dibayangkan Bapak Ibu sekarang gondrong gitu bahasanya mungkin Indonesia, gondrong banget gitu ya si domba ini gitu. Jadi berarti kanker itu kalau kita taunya lebih lama, lebih late gitu, jadi kita akan lebih complicated gitu. Jadi kita harus mengetahui banget bahwa deteksi dini itu adalah kunci yang paling penting. Okay, alright, next. Okay, so and this is a slide. I know it's a little bit complicated, but it's about just to show you that this is how the chance of being cured of cancer. So the graph at the top, you see right at the top is stage 1,
And then right at the bottom, the last one is stage 4. And you can see that patients who discover cancer, colon cancer, when it's stage 1, they have almost a 90% to almost close to 100% chance of being cured of cancer. Whereas if you are stage 4 and you find it out later, your chance of being cured of it is much lower. Ini adalah suatu data mungkin atau file yang mungkin agak sedikit complicated untuk Bapak Ibu, tapi kita berusaha menjelaskan bahwa ini bagaimana suatu kanker kolon akan sembuh ya, survival rate-nya. Jadi kita lihat bahwa yang merah paling atas itu adalah ketika kanker kolon stadium 1 dan yang paling bawah orange itu adalah stadium 4. Jadi kalau stadium 1 kita tahu lebih cepat, lebih dini gitu ya. Jadi kemungkinan kita sembuh survival rate-nya 90%. Dan kalau kita masuk ke stadium 4 dia akan lebih rendah lagi angkanya karena agak late dan sudah kadung stadium 4 gitu. Okay, alright. Okay, so how do we then pick up? So colon cancer is one of those cancers that can actually be detected early, and that's because we can do cancer screening. So it is one of those cancers that we have the chance to pick it up early and cure it well. Oke. Jadi ini kanker screening. Tujuan kanker screening itu adalah supaya kita mengetahui lebih dini bagaimana apakah kita terkena kanker apa tidak. Karena dengan mengetahui dengan early stage tadi kita sudah lihat bahwa dengan stage 1 atau stadium 1 kita lebih gampang untuk mengambilnya dan mengobatinya gitu. Okay, so the next slide. So how we do it is for everyone above 50 years old, we advise them to go for a colonoscopy, all right, every 5 or 10 years, okay? Because if you do a colonoscopy, you have a good chance, even you have no symptoms, you don't have any change in your bowels, no bleeding, you should still above 50 go for a colonoscopy every 5 or 10 years. Ya, jadi ini colon cancer screening itu bagaimana adalah dianjurkan pada orang usia 50 sampai 70 tahun, yaitu if high risk ya, kalau risiko tinggi atau enggak ada keluhan sama sekali pun Bapak Ibu dianjurkan untuk melakukan kolonoskopi setiap 5 sampai 10 tahun untuk melihat apakah, untuk mendeteksi dini apakah ada kanker kolon atau tidak. Okay. And if you don't want to do a colonoscopy, then at least there's one other thing you can do a stool blood test. So there are tests that we can do. We can check the stool, and if there's blood, there may be a higher risk of you having colon cancer as well. So even there are simple things we can do besides colonoscopy. Jadi apabila Bapak Ibu tidak bisa melakukan kolonoskopi karena itu satu yang agak sedikit complicated ya dan membutuhkan persiapan, jadi bisa dilakukan adalah pemeriksaan kotoran kita every year gitu. Ada salah satu cara untuk memeriksa yang paling mudah dan paling ya gampang ya untuk itu apakah kita ada faktor risiko atau tidak untuk menderita kanker kolon. Okay, alright, next. Okay, so finally we go into the treatment of colon cancer. Right, now I can talk a long time about this, but I'll just talk a little bit about all the different treatments from surgery, chemotherapy, and all the different type of treatment, okay? So, okay, maybe we just go to the next one, okay? Okay, next. So the first thing, of course, for colon cancer, if it's detected early, the most important thing is surgery to remove it. And most of the time we do keyhole surgery like this, what we call laparoscopic colon surgery. Jadi kita akan menangani bagaimana cara kita menangani kanker kolon. Salah satu yang pertama adalah pasti kalau kita mengetahui secara dini kalau udah ada benjolan, ada masa kanker kolon, maka yang pertama kita lakukan adalah kita mengeluarkan si benjolan itu dan memotong sebagian usus, yaitu melakukan pembedahan melalui laparoskopik. Jadi sekarang operasi itu nggak dibuka perut gitu. Jadi kita pakai laparoskopik hanya beberapa titik di perut itu untuk mengeluarkan benjolan yang ada. So the good thing about keyhole surgery is that you can see at the end of it, there's only about 3 or 4 scars only. There's not a big wound, but just so the healing, the recovery is very fast. Ya, jadi yang sangat bagus dari laparoskopi itu adalah tadi saya sudah sebutkan, kita tidak buka perut lagi, jadi nggak kesakitan minimal, hanya ada mungkin 3 atau 4 titik seperti Bapak Ibu lihat di sini, dan lukanya sangat kecil, jadi recovery-nya atau penyembuhannya sangat cepat, kita pulang rumah sakit juga sangat cepat dan nyerinya akan sangat minimalis. Okay, next. Okay, and then the next thing is for most colon cancers, almost all of them for stage 3, stage 4 will need some chemotherapy as well. Oke, jadi setelah kita pembedahan juga tentu kita akan melakukan kemoterapi untuk menterapi. So sometimes it's a tablet, sometimes it's intravenous, some of them need 3 months, some of them need 6 months, some of them need longer.
Oke, ini juga untuk dilakukan pada stage 3 dan 4 kolon, kanker kolon, kemudian dapat dilakukan intravenous. Intravenous itu yang dimasukkan kayak infus, kemudian ada juga yang bisa kita minum dan dilakukan 3 sampai 6 bulan. Okay, next. Okay, now we go into the more, so these are all the newer treatments for colon cancer these days. So one of them is, of course, is targeted therapy. Jadi ini adalah terapi berikutnya yang bisa kita lakukan untuk kanker-kanker yang lain maupun kanker kolon adalah namanya target terapi atau mentarget organ. Yes. So with targeted therapy, of course, because it's not chemotherapy, targeted therapy, we can identify some of the targets or the mutations on the cancer cells. So the drugs that they give will attack the target, and so will have less, it's effective, accurate, and less side effects. Oke, jadi target terapi itu adalah ketika kita ada benjolan, obat yang diberikan ini akan langsung memang ke target yang ada itu aja, hanya benjolan itu aja, sangat tepat, akurat, dan juga dia tidak efek sampingnya sedikit. Okay, next. Okay, yeah, so I said this, okay, the next one. Yeah. Okay, now, so the most important thing about targeted therapy though is that you must identify accurately the correct target. So now, thankfully, with all this genetic testing, we can know how to accurately identify what are the mutations that are causing the cancer. Jadi salah satu yang terpenting untuk pengobatan tadi yang target terapi itu adalah kita harus mencari tahu di mana dan ketepatannya seperti apa, dan sekarang kita sudah melakukan genomic profiling atau pemeriksaan genetik sehingga kita bisa tahu sehingga akurat mana yang akan diterapi. Kita taruh masanya yang mana dan apa yang terapi. So most of these genetic mutation tests are now very available all around the world. You know, US of course has a lot. You can send the tissue, you can send the blood test all the way to US, and they will come back with a report like this, and will tell you all the mutations that are causing that cancer. Jadi pemeriksaan ini sebenarnya semua sudah ada. Indonesia, we have the one, yes, a new one, yeah. like this. I think Indonesia also yes, Indonesia also has. Yes. Kita sudah mulai melakukannya juga sekarang. Jadi akan dikirim, memang pertama kali memang dikirim ke Amerika, entah itu bentuk darah atau kotoran kita atau bentuk masanya, sehingga kita menemukan apakah ada perubahan mutasi. Mutasi itu perubahan apa yang terjadi, sehingga kita tahu benar apa yang harus diterapi. Okay, so yeah, next. So for example, this is a patient of mine, and then I send it off to, this is an American one, and then we do it, and then you find these are all the mutations that are causing her cancer. Ya, jadi ini adalah salah satu dari pasien Dr. Sheng di Singapura tentunya. Jadi dikirim untuk mencari genetik sehingga kita temukan mutasi apa sih yang menyebabkan kanker itu tersebut terjadi. Gitu. Okay, next. Okay, so and these kind of genetic tests, can also be done through the blood test nowadays. So it doesn't have to be just from the tissue. It can also be done through a liquid biopsy. So just a blood test as well. Jadi untuk biopsi itu ada 2 sekarang. Jadi bukan hanya kan kalau dulu kita tahunya cuma kalau benjolan diambil biopsi gitu. Sekarang juga kita bisa melakukan lewat darah. Jadi namanya liquid biopsi. Jadi biopsi cairan. Okay, next. Okay, so you can see that when you find out what are all, for example, these are some of the common mutations in colon cancer. So once you find out which is the mutation on this side, then you can see which are the drugs that can attack that mutation, and that often makes the treatment effective. Jadi di sini adalah beberapa contoh. Mutasi itu adalah perubahan dari genetik atau kromosom kita, sehingga ini adalah yang sering terjadi itu adalah yang disebutkan di sini. Nah ini juga dengan pengobatannya masing-masing. Jadi sebenarnya kalau kita udah ketemu dengan pemeriksaan yang tadi, jadi pengobatannya lebih tepat, accurate. Gitu. Okay, alright, next. Okay, and then finally for colon cancer, I think many people have heard of it, but I'll talk a little bit about immunotherapy. So immunotherapy is whereby in the last 10 years, we have a new treatment. Immunotherapy is a drug that boosts your immune system and use your immune system to fight the cancer. Yang terakhir ini yang sering kita bicarakan terakhir ini adalah imunoterapi ya. Imunoterapi itu sejak dari 10 tahun yang lalu kita menggunakan obat untuk memperbaiki sistem imun kita sehingga kanker itu akan dilawan oleh tubuh kita sendiri atau sistem imun kita sendiri. Okay, next. Okay, so immunotherapy is very, very exciting because it can treat many different types of cancers. It has caused, because of immunotherapy, some cancers that were incurable before are now curable. Okay, so it has been a very effective treatment for many cancers. Jadi imunoterapi ini salah satu yang sangat membuat onkolog juga exciting karena
Kalau kita lihat dia akan membunuh si sel kanker itu dengan imun kita, kemudian dia juga side effect-nya sedikit, kemudian dia mengurangi remisi atau kembalinya relapse si kanker tersebut. Dan semua kanker ya, bukan kanker kolon saja. Okay, next. Okay, so now the immunotherapy is new, but it's not so new. We've had it now for about 12 years. But the latest development is that we learn how to not just use one immunotherapy drug, but we are now using even combination, so 2 different immunotherapy drugs to kill cancer cells. Oke, dulu kita hanya menggunakan, dari 10 tahun itu kita hanya menggunakan satu terapi untuk mengobati bagaimana memperbaiki imun kita. Tapi sekarang kita sudah menggunakan kombinasi gitu ya, obat-obatan, 2 obatan untuk melakukan imunoterapi. Okay, so the next slide. So in one of these trials, we found one of the exciting trials this year. We found that when you combine 2 different immunotherapy drugs for colon cancer, and this is stage 4 colon cancer, so patients who would normally die from this cancer within 1 or 2 years, we found that instead, after about 5 years, about half of them, 50% of them, are still cancer-free and still alive. Ini adalah data di mana dilakukan kombinasi imunoterapi yang bukan cuma 1 tapi 2. Ini pada pasien yang stadium 4 atau yang pasien cuma dibilang survival rate mungkin cuma 6 bulan gitu. Tapi ini 50% dari pasien tersebut setelah melakukan kombinasi imunoterapi dia dapat sembuh dan masih survival rate 4,5 tahun ke depan. Okay, but once again, like I said, this slide is very important because you have to understand what I said earlier about identifying, do the mutation, proper mutation, because the ones that respond very well to 2 different combination immunotherapy drugs is a special type of colon cancer that have a special mutation called the DMMR. So for those kind of patients, they respond very well to double immunotherapy. Jadi slide yang ini sangat penting untuk menerangkan yang tadi bahwa kita sangat penting banget untuk mengetahui bahwa pemeriksaan mutasi itu sangat penting karena dia harus benar-benar exactly kita tahu banget, dan mutasi ini disebut dengan DMR colon cancer dan ini diterapi dengan 2 obat kombinasi dan hasilnya sangat bagus. Jadi maksud Dr. Sheng itu menjelaskan lagi bahwa penentuan apa sih kanker ini, pemeriksaan genetik dan mutasi itu sangat penting untuk mengetahui terapi apa yang kita berikan. Okay. So you cannot just give double immunotherapy to every single colon cancer patient because it won't work. In fact, the response rate is very low. It's only very, very low. But you need to find out whether they have that mutation, and if you find it, then you give this then you give the targeted and the correct treatment. Jadi nggak semua kanker dengan kanker kolon itu bisa diterapi dengan imunoterapi kombinasi. Jadi kita benar-benar yang paling penting tadi mungkin saya tegaskan lagi bahwa pemeriksaan genetik mutasi mana yang berubah gitu, itu yang spesifik yang bisa kita terapi dan nggak semua. Karena kalau dia nggak spesifik pengobatan dengan imunoterapi pun tidak akan berhasil atau angka keberhasilannya sangat rendah. Okay, so the last slide. So I just summarize what we talk about colon cancer. Colon cancer in Indonesia is one of the most common cancers. Early stage colon cancer, catching it early is important because the cure rates are very high. But even if you catch it late, like stage 4, even with all the new treatments, the survival rates are improving a lot, even for all colon cancers. Jadi mungkin kita bisa summary di sini bahwa kolon cancer atau kanker kolon adalah salah satu kanker yang sering terjadi di Indonesia. Kemudian seperti tadi diulang lagi bahwa deteksi dini, early diagnosis sangat penting untuk menyembuhkan 80-90%. Kemudian early detection dengan melakukan kolonoskopi 5-10 tahun after 50 years old, jadi 50-70 tadi. Dan jangan khawatir bahwa maksudnya kita punya harapan dengan kanker stadium 4 pun sekarang dengan terapi yang baru, tentu tadi imunoterapi, bahwa dapat meningkatkan angka kesembuhan. Okay, so we go to the next talk, right, which is about stomach cancer. Okay, wow, so fun. Okay, so this one very short. Okay, it's very quick. I'll just run through the management of stomach cancer. Okay, so we'll show the reason why we won't spend so much time is that in Indonesia, there's not a lot of stomach cancer. Ini hanya sangat singkat dan sebentar saja, tetapi data di Indonesia memang untuk kanker lambung sangat sedikit, jadi tidak seperti di kanker kolon yang banyak. Okay, so you look at among your common cancers, right? In Indonesia, stomach cancer is not even among your top 10 cancers. There's a lot more other cancers. Ya, jadi kalau kita lihat data di sini, even kanker lambung itu nggak ada di data 10 kanker yang teratas di Indonesia gitu ya. Jadi memang sangat sedikit kasusnya. Okay, you see it's not common here, but it's very common in Asia, but more in the northern parts of Asia. So in China, Japan, Korea, India, that's where they have a lot of stomach cancer, but not so much in Southeast Asia.
Ya, jadi di Asia cukup banyak, terutama di Cina, Jepang, Korea, dan India. Tetapi di South Asia memang angkanya sangat rendah. Okay. Now, one of the reasons why we think why that's not so common here in Indonesia is because the next slide is that you have very low. One of the common risk factors for stomach cancer is a bacterial infection called Helicobacter pylori. And in Indonesia, you have low rates of this particular bacterial infection. Kenapa jadi pertanyaan, kenapa di Indonesia sangat rendah, sedangkan di negara-negara tadi Asia yang lain cukup tinggi, karena kita mempunyai risiko yang rendah terinfeksi oleh Helicobacter pylori. Jadi Helicobacter pylori ini yang menyebabkan kanker lambung, dan di Indonesia kita sangat low risk banget untuk terkena infeksi dari bakteri tersebut. Okay, next. Okay, but one of the things I noticed that that's one of the risk factors for stomach cancer is salt preserved food. So I think in Asia, we do like to eat a lot of salt preserved food. So we should lower the risk of all this salt preserved food because that does increase your risk of getting stomach cancer. Oke, jadi kita akan bicara kembali lagi ke faktor risiko. Jadi faktor risikonya ini something makanan yang diasinkan, pengawetnya dengan pengasinan, mungkin ikan asin ya kalau Indonesia. Jadi itu kita harus mengurangi konsumsi seperti ini supaya mengurangi resikonya terkena kanker lambung. Okay, alright, next. Okay, so common symptoms of stomach cancer is often what it is like a bit of nausea, difficulty swallowing, you lose weight, and then stomach bleeding and stomach pain. Jadi simptomnya sama, ini akan mengurangi berat badan, kemudian kesulitan kita untuk menelan, jadi kita agak sulit menelan, kemudian mual, ada perdarahan dari muntah gitu ya, jadi muntah darah atau adanya nyeri pada lambung, daerah perut. Okay, next. Okay, so similar to colon cancer, for diagnosis of stomach cancer, it's also a scope, but it's what we call a gastroscopy. So instead of going into the intestine, we look at the stomach instead, a camera into the stomach. Jadi bagaimana cara mendiagnosis, tentu sama dengan kanker kolon. Kalau kanker kolon itu kan kita masukkan kamera kolonoskopi dari anus dari bawah. Kalau ini kita masuk dari mulut karena dia adalah saluran pencernaan atas. Jadi kita melakukan gastroskopi untuk mendeteksi adanya kanker atau tidak. Okay, so next. So for the treatment of stomach cancer, it's the same as colon cancer. Okay, it's all the same: surgery, chemo, radiation therapy, targeted therapy, and immunotherapy. It's all the same kind of principle. Jadi treatment untuk kanker lambung ini juga sama dengan yang tadi, persis sama ya, dengan surgery, kemoterapi, radioterapi, target terapi, dan imunoterapi, semua sama. Next. Okay. I think this one, never mind. Next one. Okay, and the good thing about nowadays, one of the breakthroughs for stomach cancer is that you may not even need to do a stomach surgery. Sometimes during the scope itself, if you pick it up early, you can use what we call endoscopic surgery. So it's a very simple, they can even sometimes go home the next day because it's not even a full surgery, just during the scope, they can remove the stomach cancer. Oke, jadi kalau yang tadi kita operasi ya, kita membuang bagian usus, tapi pada kanker lambung ini kita hanya melakukan tadi gastroskopi atau endoskopi surgery. Jadi pembedahan dengan endoskopi dan sangat simple, sangat cepat membuang massa tersebut, kemudian kita bisa pulang besoknya. Jadi nggak perlu rawat inap terlalu lama seperti tadi kanker kolon gitu. Jadi ini lebih simple untuk pembedahannya. Jadi kita nggak usah buang lambungnya. Gitu. Okay, next. Yeah. Okay, and then we still use a lot of chemotherapy for stomach cancer, and then just some of the common chemotherapy kind of drugs that we use. Okay. Ini ada beberapa contoh. Ini adalah contoh obat-obatan apa yang kita gunakan untuk kemoterapi pada kanker lambung. Ini nama obatnya. Okay, next. Okay, also targeted therapy. We also use that a lot for stomach cancer. Next. Okay, and because the new exciting thing about stomach cancer is we are finding many new drugs because we are identifying new targets on the stomach cancer cells. So this, for example, zolbetuximab is one of the newest drugs just this year that we found that can work well for stomach cancer. Jadi kayak tadi lagi target cell itu, jadi dia ini ada obat baru yang memang sangat efektif digunakan untuk mengobati si kanker lambung ini dengan target cell seperti yang pertama tadi kita sebutkan di kanker kolon ya, namanya zolbetuximab. Okay, alright. Next. Okay, so that's why stomach cancer is not so common in Indonesia. Only about 100,000 people you may find one person may have stomach cancer. Because we know that there's a low rate of bacterial infection that causes stomach cancer in your country. Stomach cancer is also very curable when it's early stage, but the stage 4 cancers for stomach cancer unfortunately are incurable. Oke, jadi summary-nya sama ya. Ini something yang kalau tadi kolon adalah yang nomor 4 dan 3. Kalau kanker lambung ini hanya 1,22 per 100 people ya.
per 100.000, jadi sangat sedikit karena rendahnya terinfeksi oleh Helicobacter, kemudian tetap sahabat diobati dengan pembedahan, kemoterapi pada stadium awal, dan stadium 4 pun sama dapat tadi new treatment sudah ada, jadi hampir sama dengan tadi kanker kolon. Okay, so gastrointestinal cancers, actually there's other types of cancers as well. There's liver cancer, there's esophageal cancer, but we don't have time to talk about all these cancers because the treatments are all slightly different. But I am happy to take all the questions later on about any type of cancer. Jadi sebenarnya masalah gastrointestinal atau pencernaan itu banyak ya, bisa hati, bisa esophagus, banyak sebenarnya yang mau di-share, tapi karena kita nggak punya waktu. Tapi Dr. Siang sangat senang untuk menerima semua pertanyaan Bapak dan Ibu tentang apa yang dijelaskan hari ini. Okay. Any question? Ada So pertanyaan? we'll do the questions now. Is it? Yeah. Okay. Yeah. So you go ahead and do the questions. Yeah. Kayak sana dulu aja. Bentar ya. Ya, silakan. Saudara diberkati, berikan tepuk tangan dulu. Saya ditemani oleh Ibu Juwita untuk masuk dalam sesi pertanyaan. Silakan Bu Juwita. Kesehatan itu mahal Bapak Ibu. Yang setuju katakan amin. Lihat kiri kananmu, kesehatan itu mahal loh. Boleh kita lanjut Pak? Baik, baik. Terima kasih Dr. Siang Yap sama Dr. Astrid yang sudah memaparkan yang begitu luar biasa untuk materi hari ini. Kami sangat diberkati. Amin Bapak Ibu. Oke, sesi kali ini kita masuk ke tanya jawab. Di mana nanti kami berdua akan coba pandu, di mana tentunya ada hadiah langsung ya Pak ya. Oke, kita coba dengan 5 pertanyaan awal. Silakan Pak. Sebentar, ini ada hadiah yang cukup menarik. Hadiah melulu kapan nanyanya Pak? Sebentar. Oke. Bagi yang bertanya dibatasi 10 orang. Yang 5 pertama dapat hadiah voucher dan goodie bags. Vouchernya ini senilai 600.000. Tapi dalam pemeriksaan ya, di Bapak Ibu periksa ya, di geotes ya, tertera ada di tempat ini. Silakan 5 orang. Kita coba dari sebelah kanan dulu ya, karena saya tadi sebelah. lihat Ibu pertama ini yang duluan ya. Tentunya pertanyaan yang dijawab adalah sesuai materi hari ini Bapak Ibu ya. Mari silakan. Goodie bag-nya bagus loh. Terima kasih. Nama saya Rastiti, umur saya 80 tahun. Saya mau menanyakan apakah kanker untuk usus besar itu bisa diawali apakah batu empedu di saluran empedu itu bisa menjadi kanker usus besar? Satu. Yang kedua, apakah dengan batu empedu itu bisa berubah menjadi kanker melalui laparoskopi? Terima kasih. Thank you. No. So gallstones is not a risk factor for any cancer. Ya, jadi yang Ibu tanyakan tadi adalah kalau ada batu di empedu apakah dapat menyebabkan kanker? Karena dokter, untuk kanker kolon tidak ada sama sekali faktor resiko untuk jadinya kanker kolon. Kemudian pertanyaan kedua, maksudnya dapat dibuang dengan laparoskopi atau gimana ya Bu? Apakah melalui laparoskopi itu bisa diketahui perubahan dari batu empedu di saluran empedu? Oke. Kemudian bagaimana cara mendeteksinya lebih lanjut? Terima kasih.
laparoscopy can detect the change on the gallstone or not to become cancer or not. This is the question. Yeah. Oh, okay. So whether scope, is that? Yeah. Yes. No, so scope cannot detect whether it can change. Gallstones doesn't cause cancer, but the gallstones cause constant gallbladder infection. Yeah. Then sometimes you may need to remove the gallbladder. Otherwise, if there's a lot of infection all the time, then sometimes that might increase the risk of gallbladder cancer. But most of the time, if the gallstones don't cause any problem, don't need to do anything. Jadi laparoskopi tidak bisa menilai apakah ada perubahan dari si batu empedu ini untuk jadi kanker. Cuma jadi si batu ini Bu hanya bisa menyebabkan infeksi sebenarnya, jadi nyeri. Makanya si batu ini harus dibuang. Tapi kalau menyebabkan kanker tidak, dan laparoskopi tidak bisa untuk menilai adakah perubahan atau tidak. Tapi hanya kita gunakan untuk membuang si batu empedu ini. Oke, terima kasih dokter. Ya. Pertanyaan kedua, sesuai materi kita tunjuk ke sebelah kiri. Tadi Pak Petrus. Pak Petrus ya, sebentar Bu ya. Pak Petrus silakan. Dokter, Nama Pak. nama saya Petrus. Nah, ini yang saya tanyakan ini, tadi kan ada operasi, kemo sama penyinaran. Yang saya pertanyakan masalahnya operasi dulu apa penyinaran dulu, atau kedua operasi penyinaran, ketiga operasi kemo baru penyinaran. Sekian, terima kasih. Oke, thank you Pak. He asked So it's a very good question, but it depends on the type of cancer and the stage of cancer. For different cancers, sometimes chemotherapy first is better. For other cancers, sometimes surgery first is better. And then for some, radiation first is better. So it all depends on the type of cancer and the stage of the cancer. Jadi Pak Petrus, apa yang harus kita lakukan dulu antara operasi, kemo atau radiasi adalah tergantung dari jenis kankernya tersebut dan tergantung dari stadiumnya. Jadi ada beberapa jenis dan beberapa stadium itu bisa kita lakukan kemoterapi dulu baru kita surgery, tetapi ada dulu yang misalnya early stage atau stage awal itu bisa kita melakukan surgery dulu baru kemo. Jadi tergantung lagi dari si jenis kankernya dan stadiumnya. Oke, pertanyaan ketiga Ibu tadi sebelah kanan. Selamat siang semuanya. Siang. Terima kasih untuk acara ini. Nama Bu? Ya, perkenalkan nama saya Paulina. Yang saya mau nanya, ada 3 pertanyaan saya mau nanya. 1, kan kanker itu kan banyak ya. Ada kanker darah, tulang sumsum, kanker kulit, kanker empedu, kanker hati dan kanker yang lainnya ya. Bagaimana caranya untuk kita mendeteksi dari sekarang kita ada sel kanker apa enggak gitu loh. Itu apakah semua hasil tes itu mesti sama gitu loh. Walaupun macam-macam kanker, apakah tesnya itu mesti satu atau gimana gitu. Terus yang kedua yang saya mau nanya, apakah bisa dengan kanker ini kita puasa intermittent ya, yang dari profesor Jepang gitu. Terus yang ketiga, apakah bisa minum obat herbal seperti rebusan daun sirsak. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih. Okay, good question. The first question, the answer, actually, that's one of the biggest breakthroughs now. So nowadays, you actually can, I know in Singapore, okay, you can actually take a blood test and it's a very accurate way of checking for many type of cancers, but it's expensive. Okay, but it is available. So that would be the best way for somebody who's healthy, who wants to check for any cancer. You can just do a blood test. That is available now. Okay.
Oke, untuk pertanyaan pertama Bu, Ibu bertanya apakah semua kanker bisa dideteksi, apakah perbedaan untuk mendeteksi kanker. Jadi mungkin bukan, jadi Dr. Xiang bilang di Singapura sudah ada, tetapi kabar baiknya di Indonesia kita sudah punya pemeriksaan namanya, jadi promosi kan, namanya genomik, itu untuk mendeteksi apakah kita ada high risk or low risk untuk terkena suatu kanker hanya dengan pengambilan darah. Gitu ya, tapi untuk sekarang mungkin seperti Dr. Xiang bilang masih sangat cukup mahal, di Indonesia juga cukup mahal, tapi kita udah mulai ada sekarang. Jadi itu satu cara yang paling simple, paling gampang, ambil hanya darah aja, kita bisa mengetahui apa jenis kanker yang mungkin bisa terjadi pada diri kita. Itu pertanyaan pertama, Bu. Okay, then the answer to Intermittent fasting. Yes, intermittent fasting, no proof that has not shown to reduce the risk of cancer, and then herbal also does not reduce the risk of cancer. So these two things has not been shown. There's no proof that it lowers the risk of getting cancer. Oke, jadi pertanyaan kedua dan tiga, apakah intermittent fasting akan membantu untuk mengurangi resiko kanker? Itu tidak ada bukti atau tidak ada penelitian ilmiah bahwa itu akan mengurangi. Termasuk juga dengan herbal. Sampai sekarang kita belum punya ada bukti atau penelitian ilmiah. Karena we are dokter, jadi kita harus ada penelitian ilmiah. Dan sekarang belum terbukti, Bu. Oke, berikutnya di sebelah sana. Selamat siang, Dr. Xiang. Siang. Nama saya Siti Teddy. Saya ingin bertanya, beberapa bulan yang lalu teman saya suaminya sakit. Dokter mengatakan di dalam ususnya itu ada bakteri pylori. Yang ingin saya tanyakan, apakah bahaya dari bakteri pylorinya itu dan bagaimana cara mencegahnya supaya bakteri tersebut tidak ada di dalam tubuh kita? Terima kasih. So I just saying that's not common, but then obviously your friend got it. It's very treatable. So if you find out about it, it's good because then you can get rid of it just with just medicine. So with pylori, you just take the antibiotics and the antacid for a few weeks, and then you can get rid of the pylori infection. So once you get rid of pylori infection, you may need to follow up again to make sure it's not there 1 year later. But once it's gone, it's normally gone. So once you take care of the infection, then you wouldn't have the risk. You wouldn't have the risk of getting the cancer. But it's those who don't know about the infection and always have the infection, then they cause the inflammation, and eventually some of them get stomach cancer. But once you find out and you treat it, then it's okay. To prevent pylori, we don't know. But thankfully, y'all don't have in Indonesia. There's really very little. Okay, so it's not that common. Yeah. Oke, jadi yang tadi sudah disebutkan bahwa pylori itu menyebabkan, tapi Indonesia very low ya sebenarnya, tapi kebetulan katanya temannya Ibu Sidi kena. Jadi obatnya sangat gampang, diberikan antibiotik ya, beberapa minggu kemudian akan dilihat lagi apakah ada tidak si kumannya ini. Biasanya dia hilang, sekali dia hilang tidak akan berisiko untuk kanker kolon, dan memang di Indonesia sangat-sangat rendah sih sebenarnya gitu. Untuk pencegahannya sangat disayangkan, memang kita tidak tahu ya, jadi memang harus ketika ada keluhan harus diperiksakan dini banget ya. Oke Bapak Ibu dibantu ya, pertanyaannya satu orang satu dan sesuai materi yang dipaparkan tadi ya. Oke, maaf tadi Bapak ini udah, silakan. Nanti berikutnya. Shalom, selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin menanyakan, kanker dari kolon itu apakah bisa disebabkan dari kanker yang lain, misalnya kanker ovarium, breast cancer, yang lain-lain juga bisa dari tulang apa gimana, itu metastasisnya ke kolon, karena gejalanya salah satu bisa seperti kayak itu, sakit perut dan yang lain-lain. Oke, one question. Thank you. So it's yes, it can, but it's not common. So most cancers from other part of the body don't spread to the colon, but the other way around, the colon cancer often spread to other part of the body. Okay, so is that the question? Yeah. So it's not so common. Most like breast cancer and other cancer, they don't spread to the colon that often. Kemudian sorry Pak, jadi pertanyaannya yang berikutnya, oh ya, all the symptom is all the same. Yeah, so how correct, that's right. So the you mean the symptom of whether it's spread or not, right?
Yeah. Because all the symptoms is the same, like abdominal pain and stomach, nausea. Yeah. So that's right. So that's why it's very important if you find that there is cancer in the colon, you must go and biopsy it, right? And check whether the cancer cell is a colon cancer cell or whether it's spread from other parts of the body. So it's a very good question because right now, as I'm here, one of my lung cancer patients is just doing a scope right now because he's got lung cancer. But on the scan, yesterday we find there's something in the colon. So he's doing a scope now to take the tissue out to see whether it's from the lung cancer or is this a colon cancer because the symptoms are the same. So it's very important to biopsy it to find out and look at the type of cells to see whether it's a colon cancer cell or from other part of the body. So the biopsy is important. PET scan cannot tell sometimes. You can guess, but you can't tell whether it's from the colon or from other part. Jadi sebenarnya CA kolon tuh sangat jarang ke tempat lain, tetapi mungkin kanker yang lain sangat jarang ke jadi CA kolon, tapi kanker kolon justru yang bisa menyebabkan penyebaran tuh kanker kolon bisa nyebar ke tempat yang lain. Terus bagaimana cara kita mengetahuinya? Tentu kita akan biopsi. Misalnya dokter Syeng baru punya pasien sebelum beliau kesini kemarin ada kanker paru-paru, tetapi dia temukan massa di kolonnya, sehingga sebelum beliau kesini dia melakukan biopsi untuk mengetahui apakah kanker kolon ini berdiri sendiri atau memang dari tempat yang lain gitu. Jadi sebenarnya si kanker kolon ini jarang dia menyebar ke tempat yang lain yang jauh, tetapi mungkin kanker yang lain bisa menyebar ke kolon. So it's very good because the surgeon just sent me the picture. So is this sort of thing you need something to do a biopsy and then you find out whether or not it's from a colon or from other part. Yeah. Oke, berikutnya sebelah sana. Selamat siang, nama saya Heni. Saya mau bertanya mengenai kasus teman saya. Ya, sebenarnya dia kanker ovarium, tapi udah metas ke usus rektum. Jadi dia mengalami itu menderita sekali tiap kali BAB sampai pernah hampir pingsan. Dan itu solusinya cuma bolak-balik dibawa ke IGD, bolak-balik dibawa ke IGD. Saya mau minta pendapat dokter, gimana untuk tindakan selanjutnya lebih baik gimana gitu. Terus sama kasus yang kedua itu sebenarnya teman saya udah kanker ovarium, udah stadium 4, udah 13 tahun bertahan dan terakhir itu hasil PET scan-nya udah kena ke lambung juga. Jadi kena ke pankreas, selain dari ovarium, daerah ovariumnya dia sendiri ke pankreas, lever dan ke lambung. Itu udah sampai kemo ke 42, 3 kali kemo terakhir itu diare terus, selalu diare. Apa itu gara-gara dari kansernya udah kena ke lambung atau gimana ya? Terima kasih dokter. Yeah, thank you. So for the first one, for ovarian cancer has many different type of treatment. So chemotherapy works very well, but also targeted therapy now also can work very well. So it's important to, if it spreads to the rectum and it's painful, you must shrink the cancer. So you must either give chemotherapy or targeted therapy, and you shrink the cancer. When you shrink the cancer, then the pain will get much better. Oke, jadi sekarang kanker ovarium juga terapinya sama, kita pakai target terapi. Bagaimana caranya ketika dia menyebar ke rektum adalah dengan mengurangi massa yang ada di rektum supaya nyerinya berkurang. So we can use the targeted therapy seperti tadi untuk mengurangi massanya sehingga nyerinya berkurang. Itu untuk kasus yang pertama. Second question, if your friend who's having a lot of diarrhea and you're worried about cancer, then it's important, then go for a colonoscopy, okay? And if it's having diarrhea so often, it's good to just do a colonoscopy to make sure that they don't have cancer. That's the only way to see whether they have cancer or not. Ya, jadi untuk yang kedua adalah tentu kalau dia ada diare berulang, kita harus melakukan kolonoskopi untuk melihat apakah penyebarannya sudah sampai ke kolon. Oke, berikutnya Ibu yang semangat. Di sebelah kanan belakang dulu nanti. Saya Vera mau tanya, kalau hasil kolonoskopi ada polip dan waktu buang air besarnya itu ada darah, apakah ada kemungkinan jadi kanker? Okay, alright. So if you find a polyp, right, and you remove it, that's good. Okay, so because polyps can become cancer. So if you find a polyp, you must remove it. And then, normally once you remove the polyp once, you must do the colonoscopy again 1 year later to make sure it's all clear.
And if the 1 year later is clear, then normally you don't have to do for another 5 years. Jadi untuk pertama tadi pertanyaannya polip. Polip itu memang akan membuat jadi cancer, bisa high risk. Makanya polip itu harus dibuang. Dan kalau misalnya kita habis buang kolonoskopi itu, kita harus ngulang 1 year, 1 tahun berikutnya untuk melihat apakah polipnya masih ada lagi atau tidak. Kalau memang sudah bersih, polipnya tidak ada, bisa diulang untuk 5 tahun ke depan. Oke, pertanyaan kedua terakhir, silakan Pak Lukas. Selamat siang. Saya dengan Ivon, saya adalah surveillance kanker kolon. Udah hampir 1 tahun ya. Yang mau saya tanyakan belakangan ini kenapa CEA saya tuh melonjak. Jadi saya didiagnosis adalah kenanya autoimun IBD karena kanker kolonnya itu. IBD ya Bu ya. Oke. IBD kolon. Nah, yang saya mau tanya adalah apa itu CEA? Maksudnya tumor marker itu kenapa belakangan ini saya tuh meningkat maksimal kan 4,7. Saya punya itu jadi 30,1. Penyebabnya faktornya apa? Saya udah jalanin kemoterapi, tidak ada radioterapi sih, tidak ada. Sudah pemotongan usus. Cuma surgery ya Bu ya, pemotongan usus itu nggak ada kemo dan pengangkatan indung telur. Tapi nggak ada ini ya, nggak ada kemoterapi orang. Ada kemo. Kemo 7 kali. 7 kali, cuma sekali aja, sekali cycle ya, 7 kali. Iya, satu cycle. Yang saya mau tanyakan, apakah dengan adanya peningkatan CEA itu bisa kita untuk menjadi kambuh lagi? Karena kan saran dokter harus diet serat tinggi. Dan waktu itu terakhir saya mengadakan apa yang dibilang tadi, ambil tes darah untuk sampel genetik ya. Genomik ya. Itu dilakukan di Rumah Sakit Kanker Darmais. Saya juga bawa anak saya juga. Oke. Udah ada hasilnya Bu? Belum sih, belum keluar. Belum ada ya. Oke. Okay, so if you're 1 year survivor and your CEA has gone up, the cancer marker, you should do a scan to make sure that the cancer hasn't come back. Okay, so that's important. Now, if you do have inflammatory bowel disease, it can increase your risk. If you've always had inflammatory bowel disease does increase your risk of getting colon cancer. So that might be the reason why you have colon cancer, because patients with inflammatory bowel disease, autoimmune, have a higher risk of getting colon cancer. But an inflammatory bowel disease now will not cause the cancer to come back if you've had it treated properly already. Jadi Bu, ini dianjurkan untuk melakukan scan untuk tahu apakah dia balik lagi atau tidak gitu. Itu yang paling penting kalau CEA-nya meningkat. Kemudian biasanya dia memang menyebabkan jadi IBD. Cuma kalau IBD itu bisa menyebabkan kanker kolon, faktor resikonya. Tetapi kalau buat ibu yang sudah pernah survival kanker kolon, si IBD ini tidak menyebabkan kemungkinan relapse. Tapi mungkin yang tekankan adalah ketika CEA yang meningkat harus dilakukan scanning ulang untuk mengetahui, sudah ya, it's normal? Oke. Oke, scan is normal. Okay, good. Peradangan aja. So she's doing the colonoscopy and just says IBD inflammation. Okay. Has she done a scan? Yeah. Okay. So if you've done the colonoscopy and you've done a scan, then normally what I'll do is I will watch the CEA and repeat it again in about 1 or 2 months. But if it keeps going up, then you need to repeat a scan again, and maybe this time if you can get a better scan instead. Most people do a CT scan, but maybe try to see you can do a PET scan, because if it's very small, then a PET scan will be better than a CT scan. Jadi kalau memang dia meningkat, jadi kalau ini observasi, kalau dia meningkat lagi dalam 1-2 bulan diulang lagi CEA-nya, kemudian kita doing PET scan, bukan CT scan, PET scan. Ya, oke. Oke, terima kasih. Pertanyaan terakhir Ibu yang di belakang tadi. Oke. Pertanyaan terakhir. Halo. Udah ada mic nih. Siang dokter, yang saya ingin tanyakan untuk orang tua saya kan dia gastro cancer, udah survival about almost 10 years. Yang saya ingin tanyakan untuk cancer lambungnya apakah bisa metastatis ke yang saluran pencernaan lainnya seperti kolon sama esofagus, karena orang tua saya udah operasi juga, udah kemo udah 48 kali. Nah sekarang dia keluhkan ini untuk makan suka muntah atau apa, terus suka diare atau susah BAB. Maksudnya yang saya ingin tanyakan apakah untuk sel cancer untuk lambungnya bisakah meta ke
yang saluran pencernaan seperti kolon. Tapi kan kalau ini dia udah metanya cuma ke yang terdekatnya yang di tulang belakang yang dekat lambungnya. Itu yang saya pengen tanyakan, apakah bisa pengaruh ke saluran pencernaan yang lainnya gitu, antara untuk lambung dengan kolonnya gitu. Terima kasih. It's possible, definitely that. Sorry, has she done the PET scan? Sudah dilakukan PET scan? Sudah. Berapa tahun yang lalu? 5 tahun yang lalu, cuma tulang belakang, betul? Ya, PET scan. Menyebarnya ke tulang belakang saja. Oke. She's doing the PET scan 5 years ago. Oh, okay. 5 years ago. And then the difficulty swallowing and the diarrhea is now. Yeah. So I think 5 years ago is a bit too long ago. Yeah. Difficulty swallowing must be investigated, especially if you had stomach cancer before. So normally the best way to do it is at least a CT scan of the stomach and the throat. Yeah. And then sometimes you may need a scope as well. Okay, so then if you do the scope of the throat, then you might as well check the colonoscopy as well to see why she's having diarrhea. So the important thing is to do a scan to see why she's having difficulty swallowing, and maybe also a scope of the stomach and the throat and the colon. Jadi dianjurkan melakukan scan ulang untuk mengetahui apakah itu ada penyebaran. Satu, kemudian dilakukan gastroskopi ya untuk Kemudian satu lagi kolonoskopi sih karena diarenya yang berulang. Baik Juwita, masih terakhir satu di sini. Halo, nama saya Elisa. Saya ingin bertanya dan minta kiat-kiat atau motivasi dokter. Dokter menyatakan, sebenarnya gini, pepatah mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati, betul? Ya. Tetapi di dalam pencegahan, ya kita sudah mencegah, ya. Tetapi kemungkinan itu bisa terjadi. Itu kehendak Tuhan, betul? Nah, kita udah mencegah, tetapi dokter mengatakan pertama kali untuk pencegahan adalah exercise, berolahraga. Itu dokter pertama kali tulis olahraga. Tapi kenyataannya sangat agak mager gitu ya untuk orang melakukan exercise, ya. Dan juga melakukan kiat-kiat yang mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Kalau sudah terjadi susah gitu loh. Sekarang kita yang masih fun, masih kondisi baik, why? Kenapa tidak melakukan hal tersebut? Mungkin ada kiat-kiat mungkin mengolah stres, segala macam itu kan sering kita dikasih tahu ya waktu kanker, kita cerita kanker payudara semuanya ada. Tetapi kenapa kita tuh manusia suka-suka males melakukan gitu loh, males bergerak, mager gitu loh. Udah tahu ya. Pertanyaannya Bu, langsung pertanyaannya kiat-kiat dokter untuk memotivasi kita yang mager, bagaimana dokter untuk mencegah hal-hal yang terjadi lebih lanjut. Sudah terjadi, susah dok. Oke, itu doang. Terima kasih. Terima kasih. Thank you, terima kasih. Okay. Pray. Okay. I have here, my wife is here, Ruth. So I use her as an example. I love to exercise. She hates to exercise. So for many years, we fight. We argue and argue because she say, she hates to exercise. Why must I force her to exercise? So every time I make her exercise, we fight and fight and fight. So I realized I called to God, so only you can help. So I pray for her. And then now, many years ago, about the last 5 years, she'll tell you, she now loves to exercise. So, yeah. So pray Bu, doa aja kalau males.
Intinya sebenarnya kita nggak bisa ngerubah orang, kecuali orang itu ngerubah dirinya sendiri dan atas kehendak Tuhan. Yes. Terima kasih dokter. Sebelum berakhirnya sesi tanya jawab, izinkan saya mau menyampaikan Bapak Ibu yang ya belum dapat hadiah. Ini kebetulan support dari Siloam Agora memberikan voucher screening kanker usus besar senilai 399.000. Nanti Bapak Ibu akan dapat ketika sama teman-teman kami dibagikan di pintu keluar, ya. Oke, beri kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih, Dokter. Thank you, Dokter Syah. Baik, silakan. kita akan tutup sesi ini dengan doa. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu sebelum kita lanjut acara berikut. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat acara sesi tanya jawab ini. Biarlah sesuatu yang kami dapat dari pembelajaran ini supaya kami tetap berjaga-jaga di dalam kehidupan kami. Kami percaya kesembuhan hanya miliknya Tuhan, tapi kami tetap harus menjaga-jaga dalam hidup kami. Dari setiap penguasaan diri kami dalam hal makanan, apapun Tuhan. Sekali lagi berkati kami semua yang ada di tempat ini. Kesehatan itu luar biasa buat kami Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Boleh saya melihat sekali lagi tangan-tangan yang diberkati oleh materi setiap pemaparan. Kasih tepuk tangan sekali lagi. Bagi Tuhan kita bersaudara. Thank you so much for your ministry, Dr. Xiang Yip from Singapore. God bless you more and more. Dan terima kasih juga buat Dr. Astrid yang sudah membantu kita untuk menerjemahkan setiap materi siang hari ini, saudara. Baik, sebentar kita akan sama-sama menyaksikan news update sepekan ke depan. Dan setelah itu kita akan sama-sama berdoa untuk persembahan, lalu ada doa syafaat dan juga doa penutup sekaligus doa berkat. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan yang sudah diberkati lewat pelayanan kita hari ini, tidak akan diedarkan kantong persembahan Bapak Saudara. Jadi nanti setelah pulang, waktu Bapak Saudara menuju pintu keluar, ada kotak persembahan yang ada di belakang. Jadi bagi Bapak Saudara yang ingin memberkati pelayanan ini, pelayanan di ibadah Cancer Ministry, Bapak Saudara boleh memasukkan persembahan di kotak persembahan di belakang. Puji Tuhan. Baik, silakan multimedia. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya hari Minggu 20 Juli 2025 pukul 7, 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. GBI Parji Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Brother Rita Arifin. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kid Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2 PM yang adult and yang couple service.
Waktu yang intim dengan Tuhan adalah momen pribadi yang mendalam antara seseorang dengan Tuhan, di mana terjadi komunikasi yang penuh kasih, kejujuran, dan keterbukaan hati. Cancer Ministry present Intimate Time with the Lord bersama Frankie Kuncoro dan Markalisha Karim dalam acara 8 tahun anniversary Cancer Ministry. Sabtu 23 Agustus 2025 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Integrity Convention Center ICC, Sapphire and Pearl Room, Mall MGK Lantai 9, Kemayoran, Jakarta Pusat. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami membawa persembahan yang terbaik bagi Engkau. Kami percaya Tuhan, Kau memberkati tangan-tangan yang memberi. Biarlah ini semua Tuhan boleh dipergunakan untuk memperbesar pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami saat ini juga berdoa Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kasih setiamu Tuhan atas kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sama-sama Tuhan diberkati Tuhan melalui pemaparan yang diberikan oleh hamba-Mu Dr. Shen Yap dan Dr. Astrid Tuhan. Biarlah kami semua Tuhan diberikan hikmat tuntunan untuk menjaga tubuh kami yang adalah bait-Mu yang kudus Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu Dr. Shen Yap dan Dr. Astrid Tuhan. Tuhan terus Tuhan berkati dalam kesehatan yang terbaik, pelayanannya Tuhan, profesinya Tuhan. Biar Tuhan Kau terus pakai Tuhan untuk memuliakan-Mu Tuhan, memberkati banyak orang. Penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan sempurna Tuhan atas kedua hamba-Mu dan seluruh keluarga besarnya. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, kami semua Tuhan telah menerima yang terbaik daripada Tuhan. Yang sakit sudah disembuhkan, yang menerima kelemahan sudah dikuatkan, yang kami percaya ada kelepasan di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemimpin rohani kami Pak Niko dan Dr. Yanto. Engkau berkati Tuhan kedua hamba-Mu dengan kesehatan yang terbaik, dengan umur yang panjang. Berkati pelayanan dan pengembalaan kedua hamba-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa dan kemuliaan Tuhan senantiasa menyertai. Biar perlindungan-Mu sempurna atas kedua hamba-Mu dan seluruh keluarga besarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya kami semua menerima kemenangan yang daripada Tuhan. Haleluya. Amin. Kasih-kasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita, terima berkat dari Tuhan. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa berlimpah-limpah di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta perlindungan, penyertaan, pertolongan Roh Kudus mulai hari ini dan sampai Tuhan Yesus datang kembali dan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.